ya, bagaimana kehidupan kita ini, apakah nanti di kubur ini enak, apakah di kubur ini tersiksa, ya. Jadi siksa kubur itu hak, ya, nikmat kubur juga itu hak. Makanya yang selamat di kubur, maka dia akan selamat di perjalanan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, ya. Semua bisa merapat, ya, ke depan. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya. Dekat, ya, dekat ke sini. Jadi kalau ada pembagian berkat, yang paling depan itu dapat duluan, kayak gitu, ya. Begitu juga nih. Pak. Benar, ini keberkahan yang akan kita bicarakan ini, ya. Berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dari keberkahan dari para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan rapat. Sini, yang di belakangnya itu orang sholat di situ. Itu orang sholat yang telat. Nah, kenapa sih? Ayo, silakan. Ini masih kosong. Ya. Silakan. Ke depan sini, ke depan ini. Nggak bakalan dites nggak? Nggak bakalan dites. Kalau saya nggak bakalan nanya bacaan Quran kamu. Sini. Atau nanya tentang foto baja, ya? Enggak, sini. Ke depan sini, Jigris. Silakan Pak Ustadz, ya. Insyaallah dipergunakan waktunya sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Sampai maksudnya tercapai. Amin. Bagian mana? Amin. Udah, ini gimana nih? Balik kali. Gini, ya? Iya. Ganteng Pak Ustadz. Disuruh megang dulu Pak Ustadz itu. Ya, didengarkan. Maju lagi ke sini. Ini santri depan sini, santri apa lagi sekai. Ini dari santri dalam malam ini. Depan. Bersandarlah bukan ke tembok tapi ke Allah. Kuku di belakang. Insyaallah. Itu yang cewek di belakang memang nggak bisa disuruh di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ul huda. Qala rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdina qalbi wa ilhama malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwil qulub. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rajab syahrullah wa Sa'ban sahrul ummati wa Ramadan sahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang mulia, dengan penuh rasa syukur kepada Allah bahwa kita dijadikan oleh Allah yang mana penciptaan dan menjadikan kita semua
bukan ciptaan yang biasa-biasa, bukan dijadikan hal yang biasa-biasa, tetapi ciptaan dijadikan yang sangat-sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, kita tundukkan pandangan tuh di luar masjid. Kalau di dalam masjid itu pandangan tuh ke atas, ke yang berbicara menyampaikan agama. Jadi jangan terbalik, di dalam masjid kita tundukkan pandangan gini, ngantuk ya. Kalau di luar masjid pandangannya kemana-mana, itu salah. Di luar masjid kita tundukkan pandangan, bukan cari uang yang jatuh, bukan. Tetapi itu dianjurkan, kata Rasul tuh di luar masjid kita tundukkan pandangan. Kalau dalam masjid kita dengar khutbah, dengar pengajian, kita lihat yang pembicara. Insya kita dijadikan, diciptakan hal yang luar biasa, sehingga setempat majelis yang ada padanya kita duduk, didudukkan, kita masuk, dimasukkan. Ini kurnia besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan tatkala kita berada di tempat yang mulia ini, berada di alam pancaroba, bahwa dunia ini adalah bukan tempat tinggal, tetapi melainkan tempat meninggal kita. Suatu saat kita akan berpindah alam. Dan alam yang kita tempati ini adalah alam pancaroba, yang mana awalnya kita nangis ke dunia ini, di tengah-tengahnya kita banyak kesusahan, kesulitan, di akhir hayat cerita dunia ini adalah hancur, sehancur-hancurlah. Tetapi pada saat ini kita patut dan harus bersyukur, sebenar-benarnya bersyukur. Kenapa? Karena kita disempatkan oleh Allah, didudukkan oleh Allah, diberikan kesempatan ini yang sangat-sangat luar biasa. Mendengarkan pembicaraan yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam seyogyanya mudah-mudahan selalu tercurah kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, muslimin muslimat. Bahkan kita mengharap, yang sangat-sangat mengharap, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan salam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, bahwa keistimewaan umat akhir zaman, yang mana dunia ini mengalami sakaratul maut di saat ini. Di peristiwa Mi'raj, dunia ini laksana nenek-nenek jompo yang sudah nggak bisa berdiri. Pada saat ini dunia ini menjelang sakaratul maut. Di akhir cerita dunia ini kita berada di dalamnya, maka kita harus menyadari ada 8 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Yang pertama adalah punya nabi, punya rasul yang diisra, dimi'rajkan, diberjalankan dari alam nasut, yakni Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke alam malakut, yakni para arwah-arwah nabi dahulu serta alam malaikat. Setelah itu alam lahut ke Sidratul Muntaha, yang mana Allah sangat-sangat menyayangi kepada nabi kita, sehingga dijumpakan, dipertemukan oleh Allah langsung, yang dimana satu tempat malaikat pun Jibril alaihissalam tidak mampu menempuh alam tersebut. Hadirin yang mulia, maka inilah yang kebanggaan kita selaku umatnya, punya nabi, punya rasul yang mana diisra dan dimi'rajkan. Nabi dahulu, rasul dahulu, tidak ada yang diisra dan dimi'rajkan.
Dari sekian banyak anbiya, 124.000 nabi, cuma satu nabi akhir zaman yang di Isra dan dimirajkan. Dari sejumlah para rasul 113 wafi riwayatin 114, yang 25 kita wajib mengetahuinya, 6 ulil azmi, cuma satu yang Allah Isra mirajkan, yakni kekasihnya Nabi kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur kita dijadikan umatnya. Lalu yang kedua, kita diberikan Islam, yang mana nabi-nabi dahulu punya umat itu semuanya Islam, tetapi di akhir zaman Islamnya Islam luar biasa. Bukan Islamnya hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji, tetapi Islamnya diharuskan, diberikan keistimewaan, yakni istislam. Apa hadirin? Istislam. Saling mewasiatkan, menasehati sesama Islam. Dulu cuma nabinya yang diberi wewenang untuk memberikan nasihat, memberikan dakwahnya. Tetapi di akhir zaman Islam harus istislam. Islam harus saling ajak sesama Islam. Islam harus saling mewasiatkan yang hak dan kesabaran sesama Islam. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau saja Quran tidak diturunkan 114 surat, cuma satu surat aja, surat Wal Asri, maka cukup bagi umat akhir zaman itu. Hanya menggali orang yang akan beruntung dan selamat adalah orang yang beriman, beramal soleh, lalu saling mewasiatkan dalam hak dan sabar. Alhamdulillah. Hadirin yang mulia, Islam diberikan istislam, lalu diberikan satu cara, yang mana cara ini adalah cara istimewa. Sebentar, sedikit, tapi dahsyat. Sebentar, sedikit, tapi dahsyat. Yakni diberikan sholat, yang mana cukup 5 waktu, penghubung makhluk kepada Khalik. Dulu tidak ada cara ini. Kalau dulu ada bencana, ada bahaya, itu para umatnya mengadu kepada nabinya. Sekarang nabi tidak akan diutus kembali. Ditutup oleh khatamun nabiyyin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada nabi. Sehingga tatkala manusia di akhir zaman ini punya keluhan, punya kesusahan, ada satu cara yang mana menghubungkan pengaduan makhluk kepada Khaliknya, yakni diberikan sholat. Pertama, nabinya di Isra dimi'rajkan, lalu yang kedua diberikan Islam, lalu yang ketiga diberi sholat, yang mana pendek, cukup 5 kali sehari kepada Khaliknya. Yang keempat diberikan puasa. Oh Pak Uce, umat dahulu juga diberikan saum, diberikan Ramadan, diberikan puasa. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang dahulu juga diberikan Ramadan, diberikan puasa. Tapi umat akhir zaman diberikan Ramadan, diberikan ibadah saum. Ada satu malam yang bisa mengalahkan umat-umat dahulu, yakni malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Yang mana istimewanya mengalahkan 83 tahun, yakni 1000 bulan. Satu malam saja di akhir zaman ini berdiri pada bulan Ramadan malam hari, mengalahkan umat-umat terdahulu yang mana malamnya munajat, siangnya puasa dan perang selama 83 tahun. Itu pun ibadah Nabi Samuel Ghazin terkalahkan satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, hanya kepada kita semuanya yang patut payus untuk bersyukur. Alhamdulillah. Diberikan Isra Mi'raj nabinya,
diberikan Islam dan istislamnya, diberikan Ramadan dan Lailatul Qadarnya, lalu diberikan zakat, yang mana zakatnya lebih sedikit, hanya 25% dari kekayaan. Tidak seperti umat-umat terdahulu 10%, hadirin. Inilah keistimewaan yang kita harus bangga dan bersyukur menjadi umat akhir zaman. Kelima, diberikan daripada tugas jihad. Setelah saum, mengeluarkan zakat, ibadah haji, yang keenam adalah diberikan jihad. Jihad, pada saat ini kita berjihad, yakni jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Lebih daripada perang Badar, perang Khandaq, perang Yarmuk, bahkan lebih daripada mengusir penjajah Jepang dan Belanda. Pada saat ini adik-adik, bapak-bapak duduk di depan saya di masjid tempat yang mulia ini adalah sedang berjihad fisabilillah. Yang mana jihad ini adalah jihadun nafsi, lebih besar daripada jihad mengangkat kita senjata ke mengagungkan agama Allah pergi ke Palestina. Jihadul akbar, jihad melawan hawa nafsu. Kesal, apalagi capek, jenuh, tetapi mendengarkannya ini bergelut dengan hawa nafsu. Inilah jihadul akbar. Ini adalah diberikan kepada umat akhir zaman yang tidak mesti bawa angkat senjata, berangkat ke medan perang, duduk dalam majelis taklim. Inilah jihad. Alhamdulillah, lagi berjihad. Yang ketujuh, diberikan amar ma'ruf. Yang kedelapan, diberikan nahi munkar. Dan semoga ini yang kita jumpa pada saat ini, yang akan kita bicarakan, sehingga panitia ada usul mohon dibicarakan tentang Isra wal Mi'raj dipergunakan kepada keseharian kita. Lalu saya punya usul yang paling utama dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah aqaidus sam'iyat, yang wajib kita tekadkan, wajib masukkan ke dalam sanubari kolbu kita, yakni dari hasil mendengar bahwa seluruh para nabi, para rasul membawa dua perkara. Membawa berapa? Bareng sama saya, bismillahirrahmanirrahim. Para nabi diutus ke muka dunia membawa dua perkara. Pertama, membawa ikhbar. Yang kedua, membawa ahkam. Ikhbar, akhbar adalah merupakan aqaidus sam'iyat, bahwa yang kita dengar dari pembicaraan Nabi, yang diberitakan oleh Nabi, itulah akar mula untuk kita yakini dari hasil mendengar. Sehingga peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan aqaidus sam'iyat, yang mana wajib kita yakini dari hasil mendengar. Dulu, kapan? Dulu, istilah orang Sunda breto boola. Dulu itu nggak ada yang mengimani peristiwa ini. Cuma satu orang saja, yakni Abu Bakar bin Kuhafah alias Abu Bakar As-Siddiq, yang meyakini peristiwa ini. Yang sudah beriman pun ragu-ragu, Mu'ti bin Adi. Mereka hanya mendengarkan tetapi tidak masuk ke dalam kalbunya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj. Selebihnya, kebanyakannya mengingkari, murtad daripada hasil pembicaraan Nabi menceritakan Isra wal Mi'raj. Apakah hadirin sekalian yang hadir adik-adik sekarang ini mau mengingkari tentang berita ini, tentang bagaimana perjalanan yang sangat-sangat istimewa, perjalanan yang bukan makhluk punya mau, tetapi Khalik yang punya mau, yakni kemauan Allah Subhanahu.
Hadirin yang mulia, ini aqaidu sam'iyat ini cikal bakal akar mula menumbuhkan daripada amal-amal soleh. Sehingga kalau akarnya rapuh, pondasinya lemah, maka tangkalnya, pohonnya, rantingnya, daunnya jauh-jauh terhadap buahnya. Daunnya nggak bakalan tumbuh, rantingnya pun rapuh, tangkalnya pun akan rubuh. Kenapa? Akarnya tidak kuat, pondasinya lemah. Sehingga akarnya adalah aqaidu sam'iyat yang kita dengar daripada estafet Nabi kepada sahabatnya, para tabi'in wal tabi'atnya, kepada ulama-ulama. Yakni pada saat ini kita akan mendengarkan berita-berita istimewa, berita yang sangat-sangat dahsyat, yang mana akar mula kebaikan. Hadirin yang mulia, orang tidak takut terhadap hukum, tidak taat kepada hukum karena tidak yakin terhadap akhbar Nabi. Kalau yakin terhadap akhbar Nabi, dia taat hukum. Bukan karena polisi, bukan karena pemerintah, bukan. Sehingga ada cerita anak muda, tengah malam Ahad, dia bawa motor, kebut-kebutan, lampu merah pun diterjang. Ada mobil patroli, lalu dipalangkan mobil patroli itu, dicegat. Kamu nggak lihat deh, apa Pak? Lampu merah kamu terjang, kamu kena tilang. Sini kan kuncinya, dijabal kuncinya, karena surat-suratnya nggak ada. Kamu nggak lihat di sana ada lampu merah. Lihat Pak, merah. Kenapa kamu terjang? Nggak ada Bapak. Ini yang rapuh akidahnya. Ini yang nggak ada akar keimanannya. Tidak yakin terhadap akhbar, terhadap berita-berita dari Nabi, sehingga tidak taat akan hukum. Apalagi mendengarkan azan berkumandang, tidak bergetar hatinya sedikit pun, karena tidak yakin sedikit pun terhadap berita-berita dari Nabi. Iman, hadirin yang mulia, adik-adik, itu iman adalah tasdikul khabar wa takdibun nazar. Meyakini apa yang didengar, yang diberitakan oleh Nabi, dan mendustakan apa yang dilihatnya. Sahabat Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, dia naik onta, ditanya sama Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, berapa kaki unta?" Maka Sayyidina Ali turun dari untanya, dihitung 1, 2, 3, 4. Berapa li? Kata Sayyidina Utsman, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dusta yang kita lihat, bohong dunia ini, fata morgana. Yang asli adalah apa yang diberitakan oleh Nabi. Itu pasti terjadi. Hadirin yang mulia, ini yang kita inginkan pada saat ini, meyakini apa yang diberitakan oleh Nabi. Insya Allah. Ini hadirin yang mulia, akar mula daripada pembicaraan kita ini, sanggup mendustakan apa yang kita lihat, sanggup meyakini apa yang diberitakan oleh Nabi, ragu-ragu terhadap berita Nabi, maka akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah min. Bagi yang percaya meyakini berita Nabi, dia akan bahagia, sukses, jaya dunia sampai akhirat. Tidak ada satu cara, tidak ada cara lain, hanya cara baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini apa yang diberitakan Nabi, sehingga akan taat terhadap hukum. Kalau kita tidak yakin terhadap berita Nabi, jangankan yang lainnya, jangankan perkara-perkara mengatur negara, mengatur kehidupan, berkeluarga, mengatur diri kita, tatkala azan berkumandang,
tidak ada terenyuh di dalam hatinya. Istilah saya sering sampaikan, subuh-subuh kalahkah maraton, sholat duhur indit badminton, ali asarna indit kasalon, maghribna nyonyo handphone de, nyonyo handphone, sholat isya nyonyo nu demplon, di akhirat bakal di smackdown, disiksa karena tidak yakin terhadap akhbar. Nabi mengatakan barang siapa berkumandang azan tidak segera untuk berwudu, datang ke masjid, siap-siap telinganya dikucuri timah yang panas. Nauzubillah min. Kita yakin bahwa apa yang diberitakan Nabi, begitu azan berkumandang maka terenyuh hatinya, bergetar batinnya, insya segera melaksanakan perintah Allah. Hadirin yang mulia, ini yang kita harus diawali pembicaraan ini daripada aqaidus sam'iyat. Adalah peristiwa yang sangat besar yang diberitakan oleh Nabi, laksana untayan-untayan yang tidak ada putusnya. Hadirin, inilah pengenalan utama. Mengenal sampai ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengenal asma'nya saja, bukan mengenal sifatnya saja, bukan mengenal af'alnya saja. Kita diwajibkan berisra mi'raj seluruh umatnya untuk mengenal zatnya Allah Subhanahu. Untuk mudah dipahami kajian pada saat ini, yang paling utama mengenal zat Allah, berbicara iman supaya aqaidus sam'iyatnya masuk ke dalam kalbu kita. Saya berikan contoh yang mudah. Contoh apa ya? Yang mudah dipahami. Silakan bertawajuh. Tidak ada kegiatan yang lainnya selain mendengarkan apa yang kita dengar. Insya Allah. Untuk mengenal Allah, saya berikan contoh. Contoh ini untuk mudah saja. Saya pinjam namanya orang Sunda. Pertama namanya Jang Nana, ada ya, sama saya ikut Jang Nana tuh, santri istimewa dia tuh. Jang Nana, lalu Aga, apalagi satu lagi Rudi. Ini 3 orang nama orang Sunda. Rudi, Nana, Aga. Untuk mempermudah kita supaya mengenal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nana, Rudi, Aga. Saya pinjam nama orang Sunda ini. Nah ini Rudi, Aga, Nana, dia ketemu cewek cantik. Nggak usah balik ke belakang, cukup dia lihat banyak dia foto-foto cewek dalam internet gitu ya. Pilih yang paling cantik. Namanya saya berikan contoh Neneng aja ya, Neneng. Nah 3 orang ini, Nana, Aga, Rudi ini mengenal Neneng semuanya. Cuma beda-beda cara mengenalnya. Ditanya, Nana, kamu kenal nggak yang foto ini? Oh kenal Pak Uce. Siapa? Itu Neneng. Bagaimana Neneng keadaannya? Sifatnya? Ibu bapaknya? Oh saya emang nggak mengenal Pak Uce, cuma mengenal namanya saja. Itu teh namanya Neneng, orang Sunda. Cakep. Saya tanya lagi kepada yang kedua, namanya Mang Aga. Pak Aga, kenal sama Neneng? Wah kenal Wak Uce. Neneng gimana? Dia itu senyumnya Wak Uce, wah senyuman maut. Bibir tipis atau hidung mancung. Senyumnya Wak maut, kata si Aga. Kata si Aga. Lalu saya tanya lagi Pak sama Rudi. Rud, bagaimana si Neneng kamu mengenal? Ya kenal Wak. Kenal apanya? Bukan saya namanya saja, bukan kecantiknya saja, sambalnya wah Yahud. Sambalnya Yahud.
dikasih makan di rumahnya, lalu kasih kopi, wah kental kopinya. Pokoknya mah wah itu makanannya, pemberiannya neneng itu Yahud. Dia mengenal afalnya. Kalau itu Nana mengenal asma. Kalau Aga mengenal daripada sifatnya, senyumnya. Nah ini Rudi mengenal afalnya. Sambalnya, kopinya pernah makan di rumah neneng. Lalu tanya Pak Uce. Pak Uce kenal neneng yang kenalan Aga, Nana, Rudi? Wah kenal. Kenapa? Saya punya 5 dari neneng anaknya. Wah, itu bukan mengenal sambalnya saja, bukan mengenal kopinya saja, bukan mengenal senyumannya saja, namanya saja. Kalau sudah punya anak 5 dari nyi neneng, mengenal apanya? Zatnya. Masya, ini bukan berbicara jorok, tetapi kita harus sampai sana. Ma'rifat juga yang kita baca Asmaul Husna, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Jalal, Ya Qahar, itu asma. Silahkan teruskan, perdalam. Tapi titip, harus neneng yang sebetul-betulnya neneng. Asmaul Husna dibaca harus tingkatkan kepada sifat yang mana kita mengenal asma Allah, tetapi jangan sampai sifat jalaliyah, sifat-sifatnya Allah disamakan dengan makhluknya Allah. Ya, pendapat-pendapat yang bernama jismaniyah atau pendapat daripada orang-orang yang menyamakan sifat Khalik dengan makhluknya, bahwa Allah bersemayam di aras, duduk di singgasananya, punya wajah, punya tangan, punya kaki, laksana manusia. Inilah paham yang sesat, hadirin yang mulia, yang jangan kita diharamkan mengikutinya karena tidak sesuai dengan pendapat Rasul dan sahabatnya. Pendapat yakni pendapat-pendapat jismaniyah menyamakan makhluk dan khaliknya. Nauzubillah min. Tingkatkan kepada sifat-sifatnya yang mana sifat 20 yang wajib kita yakini, mustahilnya 20, dan punya wewenang yang satu, mumkunin atarkuhu, suka-sukanya Allah, sehingga tidak boleh mengatakan naha, berapa, nggak boleh sama Allah. Itu kata-kata buat makhluk, hadirin. Ya Allah itu Allah, tidak boleh mengatakan menyamakan dengan makhluk. Insya mengenal sifatnya, bahkan merasakan pemberiannya. Kalau kita sholat berjamaah lalu zikir 10.000 membaca kalimat la ilaha illallah, tidak sanggup membayar dengan 1 lembar mensyukuri nikmat Allah, walaupun zikir 100.000 membaca kalimat la ilaha illallah tidak akan terbayar dengan sehelai rambut, hadirin. Karena pemberian Allah itu wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa sanggup menghitung saking banyaknya pemberian Allah. Sehingga ibadah kita ini adalah hanya mendekatkan kepada Allah. Tidak bisa kita berhitung untuk mensyukurinya, tetapi dengan harapan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang paling dahsyat itu merasakan kehadiran. Karena tingkat yang paling tinggi dalam Islam adalah rasa dilihat, rasa didengar, rasa diperhatikan oleh zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana zatnya tidak ada perumpamaan, yang mana zatnya tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Itu hanya sekedar gambaran yang tadi saya bilang, Mang Aga, Mang Rudi, Mang Nana mengenalnya neneng, itu hanya gambaran saja. Dan itu tidak sama, lebih
Kalau kita mengenal asma'nya saja, lalu kita tidak berhenti detakan jantung, tidak berhenti keluar masuk napas menyebut asma Allah, maka Allah akan menyayangi hambanya. Dekat Allah dengan hambanya, laksana penglihatan Allah, pendengaran Allah, lalu tangannya, geraknya, semuanya Allah ridhoi, tidak akan pernah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Alhamdulillah, sepanjang detakan jantung keluar masuk namanya menyebut asma Allah. Apalagi mengenal kepada sifat-sifatnya Allah, sehingga tidak ada satu rohang waktu ataupun tempat yang tersembunyi merasa dilihat, diperhatikan, didengar oleh Allah, menjadi masuknya sifatullah, yaitu tauhid zat, sifat. Lalu kita merasa akan malu meminta apapun kepada Allah, karena pemberian Allah kita rasa. Jadi zat Allah kita ini bakal kita bisa merasakan kehadirannya tatkala kita mensyukuri segala pemberiannya. Dan yang kita rasakan ini, yang pasti semuanya tidak akan bisa menghitung. Contoh hadirin, ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah Nabi alam nasut naik daripada Masjidil Aqsa, naik ke lapisan langit ke-1, yang mana lapisan langit ini adalah dilapis-lapis sehingga ada yang lapisannya terbuat dari besi, dari yakut, dari perak, yang mana luasnya lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Lapisan langit ke-1 itu laksana kelereng, ditaruh di lapangan sepak bola. Sepak bola itu lapisan langit yang kedua, lebih besar. Atmosfer yang kita kenal itu baru lapisan langit ke-1. Hadirin, bahwa kalau di dalam Islam lapan sama itu ada 2 perkara. Ada berapa sama? 2 perkara bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lapan sama mengandung 2 hal. Hal yang dekat, hal yang jauh. Sama itu ada yang dekat. Yang dekat adalah wa anjala ma'a minas sama. Allah turunkan air dari langit. Itu adalah awan. Sama di sana adalah awan. Allah turunkan air hujan dari langit, itu mana samanya? Awan. Kalau nanti berangkat yang ke Jepang, ke Korea, naik pesawat, itu di atas awan. Jadi tidak terasa hujan, karena hujan itu di bawah, di awan. Sama di sana adalah awan. Tetapi kalau Allah berfirman, khalaqas sab'a samawat, Allah menciptakan 7 lapis langit. Itu lebih jauh hadirin yang mulia. Yang mana tidak bisa ditempuh dengan kendaraan apapun kecuali oleh menaiki, yang mana diutus oleh Allah 3 malaikat. Malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Jibril alaihi salatu wassalamu alaihim. Dan mana seluruhnya ini lapisan langit, yang ke-1, yang kedua, sampai yang ke-7 ini diatur oleh anak buahnya Israfil alaihissalam. Malaikat apa? Israfil. Yang mana gambarannya mungkin sama dengan anak-anak SD. Pegang trompet, laksana pemain drum band, ya. Bukan laksana pemain drum band yang pegang trompet, yang mana kalau diperintah langsung ditiup, bukan. Salah satu daripada tugas Israfil alaihissalam itu memang menunggu tiupan yang pertama, kedua, ketiga nanti menjelang kiamat. Tetapi sekarang pun dia bertugas mengatur galaksi-galaksi.
peredaran matahari dan bulan dan bintang-bintang seluruhnya ini diatur oleh malaikat Israfil alaihissalam, sehingga nyaman manusia di dunia yang mana zikir kita minimal ingat terhadap hal-hal demikian. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang ngirim duit nggak ya? Hutang punah nggak? La ilaha illallah. Bukan, itu namanya kuli sama Allah. Masya kita harus mengenal zatnya Allah, mengenal sifatullah, mengenal af'alullah. Apa yang dibuat oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kita masukkan ke dalam kalbu kita, bagaimana merasakan pada saat ini kehadirannya, insya Allah. Jadi kalau ada rasa di dalam kalbu hadirin bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan, tidak ada yang ngantuk-ngantuk, tidak ada yang bicara, insya Allah. Karena kita diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Masya Allah. Hadirin yang mulia, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada peristiwa yang sangat-sangat hebat, yang mana cocok untuk generasi muda di zaman akhir zaman ini. Peristiwa apa? Peristiwa ketika Nabi, peristiwa Mi'raj. Maka Nabi disuguhkan 3 minuman. Pertama adalah madu, susu, dan arak. Maka begitu disuguhkan oleh malaikat, maka Nabi langsung spontan mengambil air susu. Bukan hanya disuruh milih, minum, dan pegang. Pilih, pegang, minum. Tetapi suruh memilih yang tepat, pegang yang tepat, minum yang tepat. Maka Nabi memilih yang tepat, memegang yang tepat, minum yang tepat, yakni air susu. Tidak meminum madu, tidak meminum khamar. Kata malaikat Jibril, "Shadaqta ya Muhammad, kamu kalau memilih minum khamar, umatmu akan teler. Kalau kamu memilih madu, maka akan umatmu di akhir zaman cindun, cinta dunia. Tetapi kamu memilih susu, yang mana memilih susu, Nabi memilih kebaikan-kebaikan. Dan kita pun umatnya harus punya pilihan baik, terbaik. Apa memilih apa? Baik. Dari yang baik memilih yang terbaik. Bukan yang istimewa, yang sangat-sangat istimewa. Dalam setiap apapun, dalam kejadian apapun, harus memilih yang terbaik. Karena gaji itu lebih yang enak tuh yang sedikit, yang banyak. Hah? Yang terbanyak. Kita punya fasilitas kalau di sana yang enak, yang terenak. Nah, untuk memilih pun harus yang terbaik. Maka di akhir zaman ini, generasi sekarang ini perlu diwaspadai. Contoh khamar ini adalah merusak generasi, supaya generasi bokrok, hancur, adalah dicekok dengan orientalis barat, adalah dengan minuman keras, narkoba, narkotika yang membuat otak rusak. Sehingga ada seorang pemuda yang soleh, taat dalam ibadah, disuguhkan 3 macam dosa. Pedang dan bayi, perempuan yang cantik molek telanjang, lalu khamar. Pemuda ini disuruh milih, maka kalau dia disuruh milih membunuh bayi, dia kena kisos, merugikan orang. Menjinahi perempuan adalah meruntuhkan martabat wanita.
Maka disuruh memilih hanyalah khamr. Sedangkan Imam Ghazali katakan khamru ummul khaba'is, bahwa khamr adalah biang keroknya maksiat. Maka tatkala dia telap rusak otaknya, maka terjerumus dalam kehancuran. Dia bunuh bayi, perkosa perempuan. Bukan hanya sekedar minum khamr. Jangan sekali-kali adik-adik menyentuh hal demikian. Nyoba-nyoba dengan narkoba, mencicipi miras. Baik di sini maupun sudah kerja di sana. Jangan coba-coba menyentuh ummul habais, biang keroknya daripada maksiat yang menjerumuskan kehancuran hidup kita. Insya hancur. Kalau sudah otak hancur, itu salah satu cara Yahudi Nasrani menghancurkan kehidupan generasi Islam dengan mencekok adalah dengan narkoba dan miras. Jangan coba-coba mencicipi. Nabi mengambil susu, tidak mengambil khamr. Dan itu adalah ketentuan bahwa di akhir zaman ini adalah tatkala generasinya hancur, agama hancur, negara hancur, itu dengan perkara itu. Perkara yang mana merusak otak kita. Titip yang kedua adalah jangan sampai mencicipi, mencoba-coba judi online. Nah sekarang tuh main media sosial melalui handphone yang kita pegang, segalanya online. Judi online, pinjaman. Ada yang lebih online yang tidak menunggu jawabannya. Online ini adalah online yang langsung tatkala kita angkat tangan, online. Allah Subhanahu wa ta'ala maha online. Tengah malam punya hajat, punya keperluan, bangun, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, nangis online, nggak nunggu jawaban tuh. Jadi kalau kita main media sosial, tunggu online pinjaman, tunggu jawaban. Tapi kalau doa di tengah malam, 2 tetes air mata menandahkan 2 tangan, itu online yang tidak menunggu jawaban. Insya ada teman saya, Pak Uce, bisa berangkat ke India melalui kegiatan dakwah keliling, berangkat ke negeri jauh, Kanada, Jepang. Itu acaranya bagaimana? Hanya 2-3 M. 2-3 M itu apa? Jam 3 malam 2 rakaat sholat, 2 tangan didadahkan, doa, lalu 2 air mata diteteskan, maka akan berangkat ke seluruh alam. Yang sekarang menunggu pemberangkatan ke Korea, ke Jepang, ke negeri mana kita kerja, ingin cepat-cepat diberangkatkan, bangun tengah malam, dirikan 2 sholat, tadahkan 2 tangan, teteskan 2 air mata, bisa berangkat insya Allah. Insya Allah. Itu online. Allah maha online. Allah maha online. Insya Allah tahajud ya. Insya Allah. Itu pesan yang sangat mendalam pada saat ini, karena untuk kita bisa berangkat itu bukan dengan uang kita, kemampuan kita, pandai bisa bicara, bukan. Allah yang memberangkatkan. Dan pesan jangan sampai mencicipi perjudian lewat media sosial, apalagi mencicipi narkoba, miras. Tetapi kita harus bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, saya pesan, sholat pun kalian pun laksanakan ibadah sholat minimal, yakni khusyuk dalam syariat. Khusyuk dalam syariat adalah tepat waktu, di awal waktu, berjamaah masjid, tatkala azan berkumandang, di sana dilaksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isanya. Insya itu khusyuk dalam syariat adalah tepat waktu berjamaah di masjid. Setelah itu tingkatkan daripada sholat tarekoh. Sholat segala macam ini jangan sampai
diam dalam syariat, tetapi harus tingkatkan sholat torekoh. Karena dalam setiap cara apapun kita membutuhkan torekoh. Torekoh itu apa Pak Uce? Torekoh itu adalah metode cara. Cuci baju pakai cara, cuci mobil pakai cara, cuci motor pakai, cuci hati, kolbu pakai cara. Kalau di Inggris kan cuci baju pakai metode, cuci motor pakai metode, cuci kolbu pakai Kalau di Arab kan cuci baju pakai torekoh, cuci motor pakai torekoh, cuci mobil pakai torekoh, cuci kolbu pakai torekoh dalam sholat adalah membawa ketaatan dalam sholat di kehidupan sehari-hari. Sholat jujur, tidak korupsi rakaat, keseharian pun harus jujur. Sholat disiplin, keseharian pun disiplin. Sholat tutup aurat, maka keseharian pun tutup aurat. Nggak boleh laki-laki kelihatan dengkulnya. Kalau masih kelihatan dengkulnya di luar masjid, itu sholatnya belum torekoh itu. Tidak bisa membawa ketaatan dalam sholat di luar kehidupan sehari-hari. Jadi sholat tutup aurat, di luar sholat pun harus tutup insya Allah. Itu sholat tarekoh, membawa ketaatan dalam sholat kehidupan sehari-hari. Ningkat kepada yang ketiga, itu harus tingkat sholat kita. Karena intisari daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat. Sholat yang mencapai hakikatnya sholat tidak lain dan tidak bukan adalah kita mengingat dalam setiap saat dan keadaan, mengingat yang memerintahkan sholat. Jangan sampai seperti iblis Ajajil laknatullah, melihat perintahnya bukan melihat yang merintahkannya. Dia melihat harus sujud ke Adam, tidak mau karena melihat harus sujud ke Adam, tidak mengenal siapa yang menyuruh untuk sujud ke Adam. Nah, orang yang suka meninggalkan sholat, melalaikan sholat, dia tidak mengenal Allah. Bilang Allah pun susah, sulit. Kalau ditanya encek-encek, babah kotok encek, kaplek, kok siapa yang menciptakan? Hanya, nggak tahu ya, Tuhan. Itulah encek-encek, encek kotok babah kaplek. Itu kalau ditanya, hanya nggak tahu. Yang menciptakan Tuhan. Bilang Allah juga susah. Tapi kalau kita mengenal Allah, sholat adalah yang diperintah oleh Allah. Kita wajib meyakini keberadaan Allah. Maka sholat diwajibkan oleh Allah kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah pilih kita semua. Amin ya Rabbal. Ila hadihin niyah wa kulin niyatin sholihah ila hadratin nabi bi barakahumul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yu'afin ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad adada ni'amillahi la tukhsa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad allazi usriya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhumana kama rabbayana saghara wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li hadirina wa li
jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya syafi'al amrad ilahan ilmuka kafna su'al ikfina bihaqqil fatihati su'al wa karamuka kafin anil maqal akrimna bihaqqil fatihati maqala wa hasil ma fi dhamirina wa hasil ma fi dhamirina wa hasil ma fi dhamirina bihaqqi asma'ikal husna ya Allah wa bihaqqi Qur'anil karim ya Allah wa bi a'zami sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah wa bil qada wa bil karamati sultan auliya Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani ya Allah balligh muradana wa hasil maqasidana wa qadi ana duyunana wa yasir umurana min umuri dunya wal akhiratina rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim wa antal musta'an wa ilaikal balad la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka bil ijabah bi barakah umul qur'ani suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Titip pesan ke semuanya ya. Tatkala azan dikumandangkan, karena menjelang sholat itu cuma dua perkara, sholat dan azan. Azan dikumandangkan, doakan ibu bapak kalian dengan cara Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira selama 5 kali diulang-ulang dibaca, maka Allah akan mempermudah cita-cita adik-adik sekalian. Lalu laksanakan qobliyah. Setelah qobliyah doa, itu doa mustajab, jadi jangan buru-buru qomat ya. Cara tadi maghrib masih ada yang sunnah, itu tunggu dulu, setelah selesai orang sunnah baru qomat, itu diisi dengan doa. Kita habis qobliyah doa, kalau setelah azan baca doa awal doa adan Allahumma rabb hadid dakwah sampai selesai, diulang-ulang 5 kali Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, untuk mempermudah segala cita-cita. Setelah itu qobliyah, baru doa yang lainnya waktu mustajab tunggu. Orang lain setelah selesai qobliyah baru qomat insya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan siapa adan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد